Dosen ganteng itu suamiku. Part 20. Aneh. Aku ingin tertawa mendengar ucapan Cindy. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan jika mengetahui statusku dengan laki-laki yang dia kagumi. Seharusnya aku marah dan mengatakan kepada wanita itu agar tidak mengganggu pria yang berstatus sebagai suamiku. Jangan coba-coba mendekati Pak Eza. Dia idolaku. Cindy dengan berani mengutarakan itu kepadaku. Semua mahasiswa dan mahasiswi berhak mendekatinya karena dia dosen di kampus ini. Aku dengan yakin mengatakan itu kepadanya. Kamu lancang dan sok bijak. Tapi itu kenyataannya. Aku menyukai Pak Eza. Jangan jadi penghalang di antara kami. Rasanya sakit mendengar pengakuan itu dari wanita yang mengagumi suamiku. Kamu gak pantas ngomong seperti itu ke Bunga. Reva tiba-tiba membuka suara. Udah Pak, biarin aja. Aku mengerlingkan mata sebagai tanda isyarat kepadanya. Aku tidak ingin jika Reva mengatakan yang sebenarnya di depan Cindy. Sekarang bukan saatnya mengungkapkan kenyataan kepada wanita itu. Aku ingin menunggu waktu yang tepat untuk berkata jujur kepada semua mahasiswa dan mahasiswi di kelas. Aku harus sabar menghadapi sikap Cindy yang selalu mencari perhatian Mas Eza. Terus terang, aku merasa sakit kalau dia mendekatinya. Aku tidak rela melihat wanita lain bersikap seperti itu kepada suamiku. Tidak ada perlawanan menarik yang Cindy dapatkan dariku. Aku ingin tetap menjadi seorang istri yang mencoba bersikap dewasa. Aku tetap membiarkannya mengagumi Mas Eza. Toh kenyataannya sudah jelas dan terungkap kalau Mas Eza sangat mencintaiku. Akhirnya Cindy kembali ke tempat duduknya. Aku juga mengeluarkan buku mata kuliah untuk jam berikutnya. Dosen pun memasuki kelas dan proses belajar mengajar kembali berlangsung. Aku sudah tidak sabar agar segera bertemu dengan laki-laki yang membuatku jatuh cinta. Setelah dosen selesai menjelaskan materi, semua mahasiswa dan mahasiswi diberikan izin untuk pulang. Sebelum mata kuliah selesai, Mas Eza telah mengirimiku pesan dan mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu di sekitar depan kampus. Rasa ingin berjumpa dengannya makin menggebu. Aku segera keluar dari kelas dan berjalan menuju pintu pagar kampus. Namun, aku sangat terkejut melihat sosok Dika sedang berdiri di depan gerbang. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Aku menunggumu, Bunga. Ternyata dia masih tetap ingin bertemu denganku. Untuk apa? Ingin mengajakmu pulang bareng? Gak perlu, karena aku sudah dijemput. Tolong kasih aku kesempatan untuk mencintaimu, Bunga. Cukup, Dika. Aku gak butuh cintamu. Sudah berapa kali aku minta agar kamu menjauh dariku. Itu tidak mungkin, karena aku mencintaimu. Aku muak mendengar ocehanmu. Aku mau pulang. Aku melangkah, lalu meninggalkan Dika. Aku bersyukur karena sikapnya terlihat berbeda dari biasanya. Dia tidak berusaha menjadi penghalang dan pengganggu. Justru terdiam ketika aku pergi dari hadapannya. Aku merasa lega dan bebas. Aku segera menghampiri mobil Mas Eza yang parkir di sekitar depan kampus. Aku langsung masuk mobil tanpa dibukakan pintu oleh Mas Eza. Aku sengaja melarangnya untuk menghindari pandangan para mahasiswa dan mahasiswi lain. Sekarang aku kembali bertemu dengan suami tercinta, tetapi perasaan ini masih canggung untuk menatapnya. Aku melihat Dika masih mendekatimu. Ternyata Mas Eza melihat Dika saat tadi bersamaku. Tapi aku tetap berusaha menghindar, Mas. Aku percaya sama kamu, sayang. Terima kasih, Mas. Mas Eza meraih tangan kananku
lalu menciumnya. Rasanya sangat terharu, merasakan keromantisannya. Dia melepas genggaman tanganku, lalu kami segera meluncur. Aku bahagia berada di dekatnya. Untungnya Mas, dari dulu aku bisa mengelabui Dika. Aku kembali membuka suara. Maksudnya, setiap kamu jadwal ngajar, mobil yang kamu bawa pasti beda dengan saat jemput aku. Masih ingat gak kalau itu saran dari aku? Ingat, tapi terus terang, aku ingin agar kita mengatakan yang sebenarnya tentang hubungan ini. Aku gak mau kalau sampai Dika masih menginginkanmu. Sabar ya Mas, aku mikir dulu gimana cara memberitahukannya. Kenapa harus berpikir lagi? Biarkan aku yang mengumumkan hubungan kita di dalam kelas besok pagi. Tapi Mas, apalagi yang kamu ragukan atau takutkan sayang? Bukankah kita sudah sama-sama tahu kalau kita saling mencintai? Ya udah, terserah kamu aja. Aku akhirnya menyerahkan keputusan kepada Mas Eza. Terima kasih sayang. Besok pagi aku akan ungkapkan kenyataan yang sebenarnya pada mereka. Aku pasrah jika teman-teman di kampus mengetahui statusku dan Mas Eza. Mungkin ini yang terbaik untuk kami. Semoga setelah memberitahukan semuanya, Dika dan Cindy tidak mengganggu hubungan kami lagi. Aku juga tidak terima jika wanita lain mengagumi Mas Eza. Mas Eza juga sangat tidak terima dengan sikap Dika yang selalu berusaha mendekatiku. Aku sangat tahu apa yang dipikirkan olehnya. Dia pasti tidak rela melihat istrinya masih dikagumi laki-laki lain. Seperti apa yang kurasakan saat Cindy mengaku mengidolakannya. Siang ini, akhirnya Mas Eza menepati janji untuk mengajakku makan siang di luar. Setelah selesai menikmati menu enak di restoran milik keluarganya, dia pun mengajakku berbelanja ke pusat perbelanjaan terbesar di kota ini. Dia ingin membelikan sesuatu untukku. Suami yang dulu tidak kuanggap ternyata jauh lebih romantis dari yang kupikirkan. Dia menggandeng tanganku, memasuki salah satu toko perhiasan yang sejak dulu menjadi langganan keluarga Mas Eza. Semua penjaga toko menyambut kami dengan keramahan dan senyuman. Sang pemilik yang juga sedang berada di tempat itu langsung menghampiri kami. Apa kabar, Pak Eza dan Mbak Bunga? Dia menyalamiku dan Mas Eza secara bergantian. Tidak tahu kenapa, walaupun baru beberapa kali mengunjungi toko ini, tetapi sikap yang ditunjukkan laki-laki itu seolah-olah sangat dekat denganku. Mas Eza memperhatikan pandangan yang ditunjukkan pria tersebut. Saat kami sedang melihat-lihat barang-barang yang masih sangat baru, dua orang wanita memasuki toko, dan salah satu dari mereka langsung menghampiri kami, lalu memukul pundak Mas Eza sambil mengembangkan senyuman. Hatiku terasa sesak melihat pemandangan itu. Apa kabar, Zah? Tanya wanita tersebut kepada Mas Eza. Terlihat jelas reaksi Mas Eza seperti orang kebingungan. Aku tidak tahu apakah sikap yang dia tunjukkan karena terkejut atau merasa tidak mengenali orang yang kini mengajaknya berbicara. Mas Eza melirik ke arahku, kemudian tiba-tiba langsung merangkul pinggangku. Kamu lupa ya, Zah? Ini aku, Alea. Masa lupa sama teman SMA? Alea? Mas Eza terkejut. Itu terlihat dari wajahnya. Iya. Kok beda banget sama yang dulu? Kenapa? Makin cantik ya? Ini pertama kali aku bertemu dengan orang yang percaya dirinya sangat tinggi. Bagiku, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Warna kulit wajah kamu jauh berbeda dengan yang dulu. Mas Eza tersenyum. Bilang aja kalau dulu wajahku gelap. Kamu sendiri loh yang ngaku, bukan aku. BTW, kenalin, istriku tercinta. Mas Eza membuatku tersanjung.
Aku mengulurkan tangan kepada wanita itu. "Hai Kak, aku Bunga." "Alea," dia menyebutkan namanya. Walaupun sebenarnya tadi aku sudah mendengar dari mulut Mas Eza. "Kamu sama siapa?" tanya Mas Eza kepada Alea. "Wanita yang dulu sangat mengagumimu." Dek, hatiku berdebar mendengar jawaban Alea. "Siapa?" "Darah." Alea menunjuk ke arah wanita yang membelakangi kami. Aku tidak mengerti. Saat Alea langsung menghampiri kami tadi, Darah justru memilih menjauh. Itu hanya masa lalu. Lagipun dari dulu, aku tidak pernah memiliki perasaan lebih untuknya. Semua teman-teman juga tahu itu. "Iya deh, dia udah nikah." Tapi Alea tiba-tiba berhenti. "Tapi kenapa?" "Sudahlah, gak perlu diomongin. Aku pamit ya. Darah sepertinya gak ingin ketemu kamu, Zah." "Ya udah gak apa-apa. Bye Bunga." Alea melambaikan tangan kepadaku, lalu aku pun membalasnya. "Cie, masih ada yang kagumin nih," godaku kepada Mas Eza setelah kedua wanita itu pergi. "Itu hanya masa lalu sayang. Masa sekarang dan masa depanku hanya bersamamu. Lagipun, aku tidak pernah memiliki perasaan apa-apa padanya." Walaupun Mas Eza mengatakan tidak memiliki perasaan lebih terhadap Darah, tetapi aku merasa sangat aneh melihat sikap wanita tersebut. Jika memang benar dia sudah menikah, kenapa harus menghindar dari Mas Eza? Dia bahkan bertindak seolah-olah tidak mengenali suamiku, tidak berusaha menyapa layaknya sebagai teman. Apa mungkin dia belum mampu melupakan Mas Eza? Kenapa Darah menghindari Eza?